Maaf ya Ibu agak terlambat dikarenakan di perjalanan ada perbaikan. Jadi oke, semoga pembelajaran alangkah baiknya kita membaca dalam terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelasnya. Oke teman-teman, mulai pelajaran kali ini kita sebagai berdoa ya. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Siapa ini yang bisa hadir? Hadir Hadir semua ya. Alhamdulillah. Putri, kemana Putri? Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, tetap semangat menjalani hari-hari dan selalu tersenyum. Karena senyum itu Ada senyumnya. Masih pada semangat? Untuk menambah fokus dan semangat kalian, Ibu tidak gengsi. Berdiri dulu. Ayo berdiri. Jadi gamesnya itu lawan kata. Jika Ibu bilang kanan, kalian lompat ke kiri. Jika Ibu bilang kiri, kalian lompat ke kanan. Kanan kalian ya. Lalu jika Ibu bilang depan, kalian mundur ke belakang. Ibu, ya. Maju. Maju ya. Lalu jika Ibu bilang belakang, kalian maju ke depan. Oke, paham? Kita coba dulu ya. Loncat apa? Bisa. Boleh loncat, boleh ini aja. Kita berkelompok. Bisa aja bisa. Oke, kita mulai. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. depan, Belakang. belakang, kanan, Kiri. kanan, Kiri. depan. Belakang. Ya, masih ada yang fokus tuh ya. Kita coba lagi sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Agak cepat ya, agak cepat nih. Kanan, 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 kiri, kiri, belakang, belakang. Silakan untuk kembali. Kurang ada semangat ya. Siap belajar ini. Siap dong. Oke, Ibu, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan peraturan selama pembelajaran. Jadi peraturannya tidak diperbolehkan membuka handphone. Handphone dimasukkan ke dalam tas ya. Masukkan ke dalam tas, terkecuali Ibu meminta kalian untuk mencari informasi terkait tugas, maka diperbolehkan. Di luar itu tidak boleh ya. Ya, jika ada yang melanggar, Ibu akan mengambil HP kalian. Masukkan ke dalam tas. Paham? Oke, nah Ibu akan bertanya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai materi apa? Surat ya. Apa sih surat itu? Ada yang masih ingat? Ya betul ya, bagus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi teks pidato. Adapun tujuan pembelajarannya serta diharapkan mampu memahami dan mengetahui materi teks pidato secara menyeluruh. Lalu peserta didik mampu mempresentasikan materi teks pidato
Manusiawi. Iya, manusiawi. Manusiawi. Yang kita juga harus jatuh. Iya. Kemudian dibagi satu. Bagikan kertas rahasia. Ibu. Ya. Itu bukan pasti kan? Penanganan kok. Nah, Kalau kita mau ada rahasia. jadi kertas rahasia. Tolong jangan dibuka terlebih dahulu ya. Sebelum ibu memberikan instruksi, paham? Satu. Terima kasih. Pak siapa? Kalau yang kurang ini ya betul. Sorry Pak. Jangan dibuka. Jangan dibuka. 3 bulan nanti Iya. Ada yang pernah melihat orang berpidato atau bisa menjelaskan pidato itu apa? Atau melihat dari apa? Pidato banyak pidato kenegaraan, berbagai macam. Pak, dimakan itu Pak. Nah, itu beda. Bahasa Budi, ada yang pernah melihat orang berpidato? Pernah. Ada yang bisa menjelaskan kan pidato itu apa? Pidato. Apa? Ini Bapak. Maksudnya pidato itu yang pasti pesan yang disampaikan bisa secara langsung. Biasanya ada yang yang pesawat, terus ada juga yang baca, terus biasanya kita juga ada yang ingin menyampaikan sebuah informasi, ada juga yang ingin mengajak Pak. Mengungkapkan pikiran dalam kata-kata yang ditujukan pada karya. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata ekspresi, bagi wajah, intonasi suara dan juga gestur. Itu mana? Lalu di pidato pun tentunya memiliki tujuan yang pertama, meyakinkan, kedua mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar, ketiga memberikan suatu pada halayak, empat bertindak membuat sesuatu, yang kelima menyenangkan dan menghibur para pendengar. Jadi pidato itu tidak hanya berisi sesuatu yang membuat ngantuk, tetapi juga pidato yang menyampaikan itu dengan cara menjadikan rumah-rumah di dalamnya. Ada jenis-jenis pidato juga. Yang pertama pidato informatif. Bisa menjelaskan tidak pidato informatif? Informatif. Ada pidato yang bertujuan informasi Pak. Betul sekali. Atau pengetahuan. Ada bisa memberikan contohnya seperti apa? Seperti Pak. Menjanjikan ya. Ini Pak, masih COVID Pak waktu itu. Oke. Biasanya melihat orang yang berpidato menyampaikan informasi di COVID itu di mana? Di televisi atau di YouTube? Yang kedua adalah pidato persuasi. Jadi pidato ini bertujuan untuk mengajak pendengar untuk melakukan menyetujui dan menyadari apa yang disampaikan oleh pembicara. Siapa Pak? Apa tuh coba? Tidak tercapai Pak. Oke, betul sekali saya. Ini saya betul. Seperti itu.
Udah sih pada jawab Pak. Jadi OSIS. Aduh. Mengapa Jinan mau menyalahkan sebagai OSIS? Bukan. Lalu yang kita lanjut ya. Tidak argumentatif sesuai dengan namanya ini kan. Argumentatif berarti isinya itu adalah sebuah argumen dengan tujuan untuk menolak ataupun mendukung sebuah pernyataan. Coba dari tidak deskriptif yaitu isinya itu memberikan gambaran mengenai suatu keadaan seperti tidak tentang bencana. Ini yang paling ini apa tidak kreatif? Kreasi kita ya. Pidato ini itu banyak menyelipkan humor atau lucu di dalamnya. Misalkan kalau versi judulnya itu adalah kemaksiatan dalam berpacaran. Itu kan dari judulnya aja sudah terdapat humornya kan? Ya. Nah, dari jenis-jenis pidato tadi kalian sudah paham atau belum nih? Gini, oke Bapak tes dengan sebuah latihan. Jadi Bapak sudah menyiapkan sebuah latihan yang berbentuk tabel. Nah, baca tidak? Baca. Jadi kalian di sini menentukan kalimat ditutup berupa persuasif atau bukan. Ngerti Pak? Mana kalimatnya ada yang mau bacakan? Atau dibaca bareng-bareng atau sama Bapak nih? Sama Bapak aja. Wah, sopan. Mulai zaman sekarang malas-malas sekali. Nah, orang yang mampu menjawab kalimat-kalimat ini, apa yang oh itu rahasia. Aduh, rahasia dulu Pak. Langsung aja ya, rahasia ya. Ya Pak. Yang pertama, marilah memilih sampah sesuai jenisnya, karena akan membuat pengolahannya menjadi sebabnya Karena ada Pak. kenapa? Marilah memilih sampah itu mengajak apa sesuai jenisnya karena akan membuat pengolahannya menjadi lebih mudah. Oke, betul sekali Pak. Dan kalimat kedua, hari ini jangan macet karena hujan. Murid-murid jadi terlambat sampai ke sekolah. Pak, bukan persuasi Pak, bukan persuasi. Karena di sana tidak ada kalimat aja informasi Pak. Oke, betul sekali Pak. Berikan tepuk tangan Pak. Yang ketiga, gunakanlah Terima kenapa itu Anda bisa mendapat sebuah keputusan. Oke, betul sekali. Yang keempat, buanglah sampah dalam tempat yang Bapak tidak melihat tadi si paling kedua ini. Kayaknya yang kurang pasif. Tiga kali. Aduh, maka sampah dalam tempat yang sudah digunakan adalah sampah bersih apa? Kenapa? Bukan persuasi Pak. Lalu kamu dibaca dulu. Halaman sekolah ini sangat ringan, kan? Dengan aneka pewarnaan. Bukan persuasi Pak. Kenapa? Karena berisi informasi. Bukan ajakan. Pak itu ada tahu apa? Sekolah. Masa sekolah? Aduh, saya terus. Halaman sekolah. Betul tadi kita berikan tepuk tangan untuk Oke, kembali perhatikan, terutama untuk yang 5 orang tadi, Bapak akan memberikan sebuah pertunjukan yang sangat spesial. Apa itu Pak? Perhatikan tangan Bapak ya. Oke Pak, fokus. Lalu langkah kedua adalah fokus terhadap tangan yang sangat Bapak aja. Oke. Bapak suka mengurangi kecil. Bapak tidak menyangka ternyata cara kalian menangkap sebuah materi itu sangat cepat sekali. Luar biasa ya. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu struktur dalam berpidato. Terdapat 3. Yang pertama pembukaan,
Nah, pada bagian ini biasanya mengandung kesimpulan dari pidato yang disampaikan. Lalu masih banyak ini anak. Dari sana kita ya, metode dalam berpidato. Jadi pidato itu dalam berpenyampaiannya terdapat beberapa metodenya. Yang pertama pidato impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan dengan improvisasi. Improvisasi penyampaiannya. Yang kedua pidato writer, yaitu disampaikan dengan cara menghafal kata per kata maupun kalimat per kalimat. Jadi yang disampaikan itu adalah hasil dari yang dihafalkan. Lalu ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini yaitu pidato yang menyampaikan itu dengan cara membacakan sebuah naskah atau tulisan. Mungkin tidak pun enggak, mungkin orang yang menggunakan pidato manuskrip itu dia kurang dalam skill menghafalnya. Aduh pak, kayak saya Lalu pidato extempore, ini luar biasa penyampaian yang paling terjadi ini. Jadi penyampaian itu hanya menyampaikan poin-poin tertentu saja, tidak peduli di sana itu. Itulah cara-cara dalam berpidato ya. Kita lihat langsung mencoba berpidato. Pertama akan mencalonkan ini kan? Calonkan apa? Nah, dalam pidato itu memiliki beberapa istilah. Ada 5 biasanya. Pertama orator, yaitu sebutan untuk orang yang terpandai dalam berpidato. Yang kedua pendengar atau peserta, yaitu orang yang mendengarkan pidato. Dapat dibayangkan kalau ada orang yang berpidato, tapi tidak ada pendengarnya. Aduh, ekstraponatif. Lalu yang ketiga adalah retorika, ilmu tentang pidato atau seni berbicara. Jelas bahwa orang yang sering berpidato pasti pandai dalam berbicara. Contohnya yang kemarin nih ya, awas capres nomor 1 itu kan duduk aduh. Yang keempat adalah topik di sini bukan topik hidayah namanya, tapi itu atau gagasan yang disampaikan dalam berbicara. Kelima adalah pesan, yaitu nilai-nilai kebaikan moral yang ada dalam berbicara. Lalu yang terakhir itu adalah Bapak akan memberikan tips dan ketentuan dalam berbicara. Yaitu dapat dengan cara yang pertama itu kalian harus memilih ataupun menentukan topik yang akan kalian sampaikan. Bukan topik kita yang sama. Yang kedua membuat kerangka atau bagian-bagian pidato seperti isinya. Lalu mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Jadi ini apa yang kalian sampaikan itu harus berupa fakta, tidak boleh tidak boleh opini, yang tidak boleh. Jadi yang keempat menentukan waktu berpidato. Masa mungkin pidato tapi tidak menentukan waktu pidato. Dan tidak mungkin pidato tengah malam. Ini aja pak. Yang terakhir itu yang kalian tuliskan. Ide untuk pidato itu dalam punya loh pak, untuk pidato itu masih seperti itu. Paham kita nih, insya Allah paham nanti tidak lagi. Aduh, latihannya apa? Kita bentuk kelompok aja latihannya. Nah, jadi cara menentukan kelompoknya itu adalah dengan membaca kertas kasih tersebut. Kalian buka kertas kasih yang kalian dapatkan. Nah, apabila kalian mendapatkan angka 1 maka kelompok nama. Apa ada namanya itu? Pesan. Nah, oke. Orang yang mendapatkan pesan maka bergabung dengan gimana Pak? Pesan. Pak, ini apa? Tengah moratorium. Masih ada. Di mana Pak tempatnya Pak? Atau di mana? Pesan.
latihannya itu adalah yang pertama kalian lakukan adalah menyimak teks pidato yang sudah saya bacakan. Lalu nanti kalian menentukan struktur teks pidato yang kalian teruskan itu apa aja, misalkan di paragraf pertama itu strukturnya apa isi, penutup atau pembuka. Artinya nih, untuk menulis paragraf itu kita usah tulis kalimatnya jangan panjang, misalkan paragraf pertama itu strukturnya apa, terus sertakan alasannya. Paham tidak nih? Oke. Lalu yang tabel kedua ini adalah kalian diharuskan menentukan teks pidato yang kalian dapatkan itu apakah jenis teks pidato informatif atau persuasif atau argumentatif. Paham tidak nih? Apa? Waktu pengerjaan 7 menit. Pengerjaan 7 menit selesai nanti ada satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok yang lainnya mungkin nanti akan mempresentasikan minggu depan. Ya? Oke. Dimulai dari sekarang. 7 menit ya. Tapi demi mengisi kelas kalian saya boleh. Aduh, ini HP disuruh dimasukkan ke kelas. Kalian ini masukkan. Aduh. Pak, masa nggak boleh buka handphone jawabnya Pak? Itu loh. Kita mau kesampaian itu lagu pertama. Waktu kalian tinggal 3 menit. Jangan lupa plating. Aduh, bagaimana sah? Mampu bagaimana? Ini nih yang waspadai. Kenapa tidak? Bagaimana? Mengerti tidak? Oke, teman-teman, karena ada kelompok yang selesai duluan dibanding yang lain, maka mereka yang lain silakan kelompok pengajian maju. Apa itu benar? Oke, teman-teman yang lain, coba tolong perhatikan teman kalian yang bersebelah di depan. Siapa? Yang nomor 1 itu paragraf 1 sampai 2, yaitu strukturnya pembuka. Alasannya karena berisi salam pembuka dan kalimat sapaan. Oke. Ini alasan dan kemaksiatan dalam pacaran. Paragraf 3 sampai
strukturnya isi, alasannya berisi gagasan mengenai alasan dan kemaksiatan dalam upacara. Paragraf 7 sampai 8 strukturnya menutup, alasannya mengandung kesimpulan yaitu mengajak para remaja untuk tidak bermaksiat. Jenis pidatonya terdapat dua, informatif dan persuasif. Alasannya yang informatif adalah informasi tentang memberikan larangan-larangan berpacaran atau bermaksiat. Yang kedua, pidato persuasif. Alasannya mengajak remaja untuk tidak saling untuk tidak bermaksiat atau berpacaran. Oke, tapi Bapak ini salah satu dari kegiatan untuk apa ya? Ya banyak Pak. Teman-teman, kegiatan banget ya. Oke, deskripsi Pak. Coba. Tidak, oke, Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya hingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Maksud saya adalah saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya teknologi internet di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini, internet tentunya telah menjadi hal yang bisa dibilang paling banyak berkembang. Kata internet sudah tidak asing lagi. Teknologi internet sudah mengalami kemajuan sampai saat ini. Dahulu, internet jarang dipakai. Namun, sekarang internet sudah banyak yang memakai. Kemajuan teknologi internet karena adanya globalisasi. Dahulu, internet hanya digunakan untuk bersosialisasi. Sedangkan sekarang internet sudah bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Saat ini, internet sudah sering digunakan oleh masyarakat. Internet juga dibutuhkan oleh pelajar sampai dewasa. Dengan kata lain, internet juga dapat membantu pekerjaan kita. Internet tidak hanya digunakan untuk membantu pekerjaan, tetapi dapat digunakan untuk mencari informasi yang luas. Ternyata penggunaan internet dapat membantu kita untuk meringankan pekerjaan. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang teknologi internet sudah sangat berkembang. Dahulu, teknologi internet hanya bisa menggunakan ponsel. Namun sekarang internet sudah bisa menggunakan laptop ataupun komputer. TV juga bisa. Sekarang anak-anak sampai kelas 1 sudah bisa menggunakan internet. Sekarang di zaman modern saat ini, internet sudah sangat sering digunakan. Jadi, manfaat internet ada banyak, terutama dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Sekarang, laptop, ponsel, dan komputer juga bisa digunakan untuk membuka internet. Wow. Harapan saya semoga teman-teman semua dapat menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi telah menjawab soal yang ini nih, nah tadi yang menjawab soal ini siapa saja? Silakan. Siapa? Jadi oke Pak. Ada sebuah hadiah yang sangat
Oke. Anak-anak, memang kalian sudah luar biasa hari ini, tapi Bapak masih kurang puas dengan pelajaran hari ini. Bapak akan melakukan satu kali penegasan ulang dengan cara bermain nah, dapat nilai plus karena itu kan presentasi, maksudnya keterampilan. Iya. Sabar ya anak-anak, terdapat kendala. Ketua kelas mana Sahal? Tolong bantu. Sumber daya sekolah kita ternyata kurang mumpuni anak-anak. Mungkin karena kalian melakukan sisa. Nyala Pak sisa lagi. Tumpah tuh, seair lagi. Oh gitu ceritanya. Aduh, ini masa kita sekolah bagaimana nih? Sebentar. Ini bawahnya Mana mereka dari kepala sekolah ini? tidak ada. Oh, di ini tempat bapak. Aduh Pak, maaf kami yang di sini aja Pak. Bapak, sisi kan main HP, Pak. Bapak juga main HP. Bapak main apa? Bapaknya terlalu serius dan Pas sekolah. Pas sekolah ini. apa aja Pak? Semester berapa? Fiksi, Bu. SMP-nya Justru karena tidak bayar SPP ini jadi fasilitas tidak mumpuni. Gak ada SPP kan sekarang? Jadi sumbangan. Dulu ini kita. Komentasi ya atas. Bapak.
Dalam hitungan ketika buka mata Tidak dari bawahnya. nah itu dia kalau itu pelanggaran bapak akan melaporkan itu terhadap pelanggaran Jadi kan sekolah. iya kita bayangin ya Bapak mau di Indonesia sama gue aja. ya kan Ya. dalam hitungan ketiga tutup mata semua satu dan nanti buka lagi pas bapak baik ya kan semuanya tutup mata gitu 1 2 3 tutup 1 2 3 4 Udah dijadiin apa? Mengenai materi yang telah kita pelajari tadi, apa itu teks pidato, ada tujuan, ada jenis, struktur, metode, dan istilah berpidato. Pengertian berpidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Adapun tujuannya meyakinkan, mendorong atau memotivasi, memberikan sesuatu kepada halayak, bertindak atau berbuat sesuatu, dan menyenangkan atau menghibur para pendengar. Jenis pidato ada pidato informatif, argumentatif, pidato deskriptif, dan pidato rekreatif. Struktur pidato ada pembuka, isi, dan penutup. Istilah dalam berpidato ada pidato impromptu, ada pidato memorizer, ada pidato manuskrip, ada pidato next timer. Istilah dalam berpidato ada orator, pendengar atau peserta, retorika, ada topik dan pesan. Apakah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan? Sudah. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengetahui materi teks pidato secara menyeluruh. Ini yang tadi ya yang PPT itu yang kita bahas. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan materi teks pidato dan mempraktikkan secara langsung. Ini tadi yang kelompok yang diskusi ya. Yang ketiga, ada peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, jenis-jenis, metode, dan tata cara menulis teks pidato dengan baik. Sama itu juga yang diskusi kelompok tadi. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Masih kurang apa sama? Ibu yang punya diemku. Sebuah pelajaran hari ini. bagi saya sebagai siswa
kasih Bu, banyak yang sesuatu seperti Ya. dan materi juga itu berkualitas semua siswa. Terima kasih kalau sudah menemukan yang bilang ya kita aktif saja. Tapi kalau pelajaran ini dapat bermanfaat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Motivasi hari ini pendidikan mulai segala-galanya mulai dari pendidikan. Kita tentu saja membaca adalah Oke teman-teman, sebelum kita keluar, mari kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kembali. Jelasin terus, Bang. Ya, belajar. Ya.